Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan firman Tuhan kali ini berjudul Memperhatikan Dua Sisi. Memperhatikan dua sisi. Jadi ada dua sisi yang kita harus perhatikan. Dua sisi siapa yang kita harus perhatikan? Dua sisi Allah, Tuhan kita. Kita harus perhatikan dua-duanya. Nggak boleh salah satu, apalagi hanya fokus salah satu. Harus dua-duanya secara seimbang. Ya. Roma pasal 11 ayat 22 dikatakan begini. Roma 11 ayat 22. Ya, kalau kita baca konteksnya, perikop yang ada di sini adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ya. Itu perikopnya. Ya, dari ayat 11 sampai ke ayat 24. Tapi kita baca hanya ayat 22, dikatakan begini. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, ini jelas. Ada perintah di ayat ini yang mengatakan sebab itu. Ya, itu jadi satu kesimpulan atau satu saran. Sebab itu, yaitu jelas kesimpulan sekaligus ya yang kita harus lakukan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya itu bagaimana ya Israel menolak juru selamat, ya. Israel ya, mengabaikan juru selamat Tuhan Yesus. Ya. Akibatnya bangsa-bangsa lain pun beroleh kemurahan. Nah, berdasarkan kisah seperti itu, di mana Israel umat pilihan ya itu bisa jatuh dalam dosa yang fatal sehingga keselamatan bisa juga dinikmati atau dialami oleh bangsa lain ya, karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel, karena semua umat manusia itu adalah berasal dari Allah. Roh yang ditempatkan kepada manusia itu rohnya berasal dari Allah. Jadi semua orang sesungguhnya itu adalah anak Allah yang juga dikasihi oleh Allah. Makanya Yesus datang mati di kayu salib untuk semua orang. Ya. Di Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang mengangkut, ya. Terjemahan bahasa Indonesia, yang menghapus, sesungguhnya yang lebih tepat mengangkat dosa dunia. Ya. Yesus juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat yang keberapa itu ya. Itu jelas. Nah, saudara, bangsa Israel umat pilihan ya yang memberontak, yang melanggar sehingga keselamatan ke semua bangsa. Nah, ayat 22 dikatakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Apa itu? Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Jadi bangsa Israel sebagian besar ya jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi kalau kita yang mendapat kemurahan Tuhan, kalau menolak Dia atau murtad, kita pun akan dipotongnya juga, seperti bangsa Israel dikerat dari pokok ya pohon itu ya, dia cabang asli, tetapi ketika cabang itu tidak berbuah, ketika cabang itu jatuh ya, itu juga akan dipotong. Nah, bangsa lain dicangkokkan, tapi kalau kita dicangkokkan, kita juga murtad ya, dikatakan akan dipotong juga. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah, baik ranting asli maupun yang enggak, itu juga akan dipotong ya. Nah, saudara, itu kita harus perhatikan. Kalau kemurahan Tuhan, ya, kita tidak usah meragukan kemurahan Tuhan. Karena jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu jelas kemurahan Tuhan yang kita tidak usah ragukan, yang kita juga harus perhatikan. Tapi jangan lupa kekerasannya juga kita harus perhatikan. Kalau kemurahannya jelas, banyak ayat-ayat menjelaskan tentang kemurahan Tuhan. Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu jelas kemurahan Tuhan. Ya. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita. Jadi soal kemurahan Allah itu tidak perlu kita ragukan. Ya. Tapi kita harus perhatikan supaya kita tetap bersyukur. Ya. Kita yang berdosa, karena kemurahannya kita boleh diselamatkan, karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Itu kemurahan Tuhan yang kita harus syukuri. Ya, kalau kita mengerti kemurahan Tuhan, kita nggak henti-hentinya mengucap syukur dan menjaga hidup kita benar. Dan juga kekerasannya, sebagai Allah, sebagai Bapa, Dia punya kekerasan. Dalam hal apa? Mendidik kita. Dalam hal apa? Membentuk kita. Ya. Sebuah besi kalau mau dibentuk menjadi senjata, itu butuh pukulan palu yang keras, butuh panas suhu, ya, api yang bisa membakar besi itu sehingga bisa ditempa. Nah, Tuhan itu ingin menempa kita untuk ingin membentuk kita. Ya, makanya perhatikan juga kekerasannya sehingga balance. Ketika kita hidup di bumi ini, saudara sekalian, kita mengalami kemurahan Tuhan dan juga kekerasan Tuhan. Nah, kekerasan Tuhan dalam hal apa? Di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kita baca mulai ayat yang ke-5, ya. Ini luar biasa. Kekerasan Tuhan dalam hal membentuk karakter kita itu kita harus perhatikan. Sehingga ketika kita mengalami pembentukan Tuhan, kita tidak mengeluh, kita tidak menjauh, bahkan kita makin mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu itu yang mendatangkan kebaikan. Ibrani 12 ayat 5 dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, ya, seperti kepada anak-anak. Nah, saya ulangi lagi, ini penting. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kita jangan putus asa apabila Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai macam cara, dengan persoalan, dengan berbagai masalah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau orang yang dikasihi, anaknya yang dikasihi itu dihajar. Ya, kalau anak tetangga, kita punya anak kita main sama anak tetangga, ya, anak kita nakal, anak kita yang kita hajar, bukan anak tetangga. Ya, kalau anak tetangga yang menghajar ya orang tuanya, ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara, kekerasan Tuhan itu berhubungan dengan didikannya, ya. Didikannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran sama dengan didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Enggak ada. Bapa yang baik itu pasti mendidik anaknya, menghajar anaknya, enggak memanjakan terus. Saya punya teman hamba Tuhan pendeta. Dia ngomong secara pribadi dengan saya. Dia berkata begini, ini kesaksiannya itu membuat saya luar biasa diberkati. Dia begini bilang, ini benar hamba Tuhan ini. Saya tuh dia bilang, karena cukup akrab dengan saya sayang betul sama papi saya. Saya menyesal. Saya tanya kenapa menyesal, Pak? Dulu papi saya itu baik banget, nggak pernah mukul saya, nggak pernah marahin saya. Saya di luar negeri, tadinya dimaksudkan untuk kuliah di luar negeri. Saya selama hampir 4 tahun, saya nggak selesai. Saya pulang, nggak bawa ijazah. Dia cuma bilang begini, ya kamu gimana? Kalau bapak yang lain itu mungkin udah marah, tapi papi saya nggak marah. Nah itu membuat saya menyesal, kenapa saya nggak dimarahi. Untung saya bertobat. Jadi dia bilang begini, papi itu hanya
kemurahannya aja, lembutnya aja, kekerasannya hampir saya nggak rasakan. Makanya saya menyesal sekali. Kenapa saya seperti itu? Nah, saudara, jadi penting kita memperhatikan kekerasan Allah kita. Supaya apa? Demi kebaikan. Ya, saya lanjutkan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Enggak ada. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Jadi anak-anak gampangan itu nggak mau dididik, nggak mau dihajar. Anak-anak gampang di sini anak haram. Ya, ada terjemahan bahasa Inggris, anak gampang ini illegitimate, anak yang nggak sah. Bahkan terjemahan lain bastard, ya, anak haram jadah. Tetapi kalau anak itu dididik. Nah, saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus itu anak. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. As many as receive him, to them he give the right to become children of God. Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi waktu kita percaya, kita terhisap sebagai anak Allah. Nah, anak Allah Bapa di sorga itu akan dididik, dihajar. Nggak ada anak yang nggak dididik, yang dihajar. Kalau nggak dididik, dihajar, anak gampangan, anak yang ilegal. Ayat 9 dikatakan selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Jadi dikatakan dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Nah, Allah Bapa itu Allah kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan mereka kita hormati. Ya. Papi saya memang tidak pernah memukul saya, tetapi dia memberi teladan kepada saya bagaimana menjadi orang yang jujur. Seumur hidupnya dia jujur, dia baik, kerja, ya, nggak korupsi, nggak nyolong, rajin, pergi pagi pulang petang, terus dan nepak ke saya. Saya ini dijuluki P14, pergi pagi pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, pala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Ya. Itu menjadi teladan buat saya, karena papi saya juga orang yang rajin. Nah, saya lanjutkan. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kalau Bapa di dunia ini aja kita hormati, kalau dia mendidik kita, apalagi Bapa di sorga mendidik kita sampai ke rumah Bapa di sorga, sampai ke rumahnya di keabadian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, papi saya almarhum mendidik saya ketika umur 20-an. Saya udah kuliah, udah lagi nggak mendidik dalam arti nyuruh ini, lakukan ini itu, enggak. Apalagi saya udah kerja, ya, sudah jadi mitra. Malah saya harus jadi berkat buat orang tua saya. Bagaimana menyenangkan hatinya, bagaimana saya bisa menjadi berkat dan tidak punya perilaku yang buruk, tapi perilaku yang baik, sehingga orang tua saya menjadi bangga karena punya anak yang punya perilaku yang baik. Ya, saya ulangi lagi, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, orang tua kita mendidik paling 20 tahun umur kita. Setelah itu kita harus mengembangkan diri sendiri. Tetapi Allah Bapa itu mendidik kita seumur hidup kita 70 atau 80 tahun selama kita hidup. Makanya jangan pernah putus asa kalau dia didik, ya. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya, keterbatasan orang tua sebagai manusia, ya, pasti ada terbatas, tapi menginginkan anaknya baik. Tetapi dia yang dimaksud ini huruf besar itu adalah Allah Bapa menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi jelas di sini kekerasan Allah dalam mendidik kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi saudara, jelas Allah mendidik kita untuk kebaikan kita. Kebaikan kita yang Allah kehendaki adalah apa?
supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Jadi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita itu ditempatkan untuk menjadi kudus. Nah, untuk menjadi kudus, Allah mendidik kita. Makanya jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa kalau Dia mendidik kita hingga detik saat ini. Kita harus mensyukurinya, karena itulah kebaikan yang sesungguhnya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.